Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami penyuluh agama Islam Kemenak Kota Pasuruan dalam program Kafah, Kalam Faedah Penuh Hikmah. Dalam kita menjalani kehidupan, tentu banyak sekali permasalahan yang terjadi. Banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Mulai dari persoalan ekonomi, persoalan keluarga, maupun persoalan yang lainnya. Tentu kita harus menghadapi semua ini dengan kesabaran dan keikhlasan. Karena beberapa orang melakukan jalan pintas dalam menghadapi persoalan. Jalan pintas yang dilarang dalam syariat Islam. Semua pasti berharap menjadi orang yang sukses. Cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya dimudahkan dan segala keinginannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka kadang kurang mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Sebagian orang hanya berpangku tangan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang lagi mereka hanya berdoa mengharapkan keajaiban dari langit. Dalam konsep agama Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Tiga konsep ini harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan di dalam dunia maupun akhirat. Tiga konsep ini harus kita lakukan untuk mengeluarkan kita dari permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama, al-ikhtiar. Kita sebagai umat Islam yang baik tentu diharapkan bisa berikhtiar dengan cara yang benar sesuai syariat agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah nasib sekelompok kaum kecuali apabila kaum itu sendiri melakukan perubahan terhadap nasibnya. Ayat ini tentu menegaskan kepada kita, menuntut kepada kita menjadi hamba yang selalu produktif, yang selalu berikhtiar keluar dari permasalahan. Kita tidak dibolehkan hanya duduk manis, mengharap pertolongan dari Allah, sementara kita tidak mau berusaha atau ikhtiar. Apabila kita seorang pelajar kepingin sukses, ingin menjadi pelajar yang baik, tentu kita harus belajar, banyak membaca, dan melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita ingin keluarganya sakinah, keluarga kita tenang, tentu harus mendidik anak dan istri kita dengan kebaikan. Memberi contoh mereka untuk selalu berbuat baik. Apabila kita ingin menjadi orang sukses dalam dunia usaha, tentu kita harus melakukan usaha sesuai ajaran yang benar. Kita bekerja sesuai ajaran yang benar. Kita sebagai petani menanam padi, menanam pohon untuk kita panen. Ini salah satu bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Dan yang kedua, kewajiban kita untuk menjadi orang yang sukses sesuai konsep agama Islam. Yang kedua yaitu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang lemah tentu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, insya Allah
Allah akan memberikan ijabah kepada kalian. Segala ikhtiar kita, segala usaha kita akan didukung dengan doa, maka insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap ikhtiar kita lakukan doa setelah sholat 5 waktu, sebelum aktivitas maupun setelah aktivitas. Karena kalau kita hanya ikhtiar, hanya berusaha tanpa dibarengi dengan doa, maka ini akan menimbulkan kesombongan. Demikian juga apabila kita hanya berdoa tanpa didasari ikhtiar, maka ini akan menimbulkan kelalaian. Segala ikhtiar yang kita lakukan, segala usaha yang kita lakukan harus dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya. Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, konsep agama Islam untuk kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat, untuk menjadi orang yang lepas dari permasalahan maupun cobaan. Yang ketiga, tentu kita harus tawakal. Setelah kita berikhtiar dengan baik dan benar, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita lakukan selanjutnya, kita tawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita usaha dengan maksimal, setelah kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permintaan kita, mengabulkan doa kita sesuai yang kita harapkan, maka kita wajib bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, agar rasa syukur ini akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Kalau mungkin doa kita, ikhtiar kita, hasilnya kurang maksimal sesuai yang kita harapkan, maka jangan sampai kita kecewa. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik. Pasti di balik itu ada hikmah yang tersembunyi yang kita kadang tidak tahu. Kalau mungkin setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha, setelah kita doa dengan tulus, Allah belum memberikan doa kita, belum memberikan ijabah terhadap doa kita, kita juga harus bersabar. Mungkin doa yang kita panjatkan dikabulkan kepada anak cucu kita. Mungkin di balik itu ada hikmah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dalam konsep agama Islam yang harus kita lakukan terhadap permasalahan yang terjadi pada kita, permasalahan yang kita hadapi, dan juga kesuksesan kita dalam cita-cita. Yang pertama, tentu kita harus berikhtiar dengan cara yang benar, berusaha dengan cara yang baik. Yang kedua, kita harus sering berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, setelah kita ikhtiar dan doa, kita harus tawakal, berserah diri. Apapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.